Yang kami hormati Bapak Kemyamin, Ketua RT 23 RW 10 Kelurahan Sako. Yang kami hormati Bapak Mahmud Malik, Ketua Lingkungan Perumahan Palemboran Residen beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Edi Sution, Ketua Mushola Al-Muhajirin beserta jajaran. Yang kami hormati dan jamaah Masjid Baitul Makmur, Mushola Al-Zafir, Masjid Nurul Iman, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Syariah, Masjid Taufik Hidayat, dan Masjid Nur Hanafi 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 5 Maret 2022 Miladiah. Kita semua dapat berkumpul di Mushola Al-Muhajirin ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sholawat teriring salam semoga selalu tercurah kehadirat baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga sholawat serta salam juga selalu tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat Nabi, dan umatnya dapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
pada 27 Rajab 1446 tahun yang lalu, Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah diisrakan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha untuk seperti yang telah kita ketahui bersama, dari semua syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, hanya syariat perintah sholat 5 waktu inilah yang langsung diterima oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perintah wahyu melalui malaikat Jibril. Ini menunjukkan betapa agungnya perintah sholat 5 waktu. Adapun dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan merugi. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Hadirin yang berbahagia, untuk itulah pada malam hari ini segenap pengurus Mushola Al-Muhajirin mengajarkan peringatan Isra dan Mi'raj yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengingatkan kita semua bahwa pentingnya menegakkan sholat 5 waktu ini. Dan kami berharap peringatan ini bukanlah sekadar menjadi acara peringatan rutin yang akan dan selalu dilaksanakan setiap tahunnya, tapi acara ini dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk selalu menegakkan sholat fardu 5 waktu dengan istiqomah menjalankannya. Pada kesempatan ini kami mengajak serta menghimbau kepada saudara-saudara kami sekalian, apabila yang saat ini masih ada di antara sholat 5 waktunya yang masih ditinggalkan, maka mulai saat ini jangan pernah lagi ditinggalkan sholat 5 waktunya. Mari kita tegakkan sholat 5 waktu dengan sebenar-benarnya. Dan bagi bapak-bapak dan saudara-saudara yang mungkin pada saat ini sholat 5 waktunya alhamdulillah telah selalu dilaksanakan dan tidak pernah ditinggalkan, namun masih melaksanakan sholat fardu 5 waktunya di rumah sendirian, kami himbau dan kami berharap semoga momentum ini dapat membuat kita untuk dapat menghadiri sholat berjamaah di masjid maupun mushola terdekat. Dan bagi bapak-bapak rakyat untuk selalu sholat berjamaah di masjid maupun di mushola. Dalam sebuah hadis disebutkan, sholat seorang laki-laki dengan berjamaah dibanding sholatnya di rumah atau di pasarnya lebih utama, dilipat gandakan pahalanya dengan 20 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari dan hadirin yang berbahagia, sebelum kita buka acara pada malam hari ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, lalu dilanjutkan dengan yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang dalam hal ini akan disampaikan dan dibacakan oleh Ananda Muhammad Zaki Al-Fariski dan Ananda Muhammad Adli Nazula. Yang ketiga, kata sambutan yang akan kami mintakan kepada Bapak M. Yamin, dan
disampaikan oleh Bapak Edi Sution. Yang keempat, pengumuman dan pembagian hadiah pemenang lomba anak-anak TPA Mushola Al-Muhajirin. Yang kelima, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Erik Estrada, Sarjana Sosial Islam, dan dilanjutkan dengan doa bersama yang akan dipimpin beliau pula. Yang terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita hayati bersama bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik kita Ananda Muhammad Zaki Al-Fariski dan Ananda Muhammad Adi Nazula. Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat.
bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pengajar dan Sari Pulau. Sambutan dari Bapak Ketua RT 23 RW 10 Kelurahan Tako yang akan disampaikan langsung oleh Bapak M. Yamin. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Mahmud selaku perpanjangan tangan kami, penyambung lidah kami di perumahan Paling Boran Presiden. Semoga beliau dalam keadaan sehat selalu. Yang kami hormati pengurus Musola Al-Muhajirin beserta perangkat-perangkatnya. Yang kami hormati pengurus PHBI Musola Al-Muhajirin beserta perangkatnya yang kami hormati. Yang kami hormati bapak-bapak pemuda masyarakat, tokoh agama, alim ulama yang sempat hadir pada malam hari ini. Wabil khusus yang kami hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Muhammad Erik selaku penceramah kita pada malam hari ini, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Serta yang kami hormati Bapak Ketua Lingkungan dan pengurus Musola Taufik Hidayah beserta jemaahnya. Yang kami hormati Bapak Ustadz Taufik Sarjana Teknik, pengurus Masjid Baitul Makmur beserta perangkat dan jemaahnya. Yang kami hormati Bapak Ustadz Sarwono, pengurus Masjid Nurul Anafri. Hadir juga di sini Bapak Ustadz Bubun Gunawan. Semoga beliau dalam keadaan sehat selalu. Serta yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat undangan yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terutama dan paling utama marilah senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada malam hari yang sangat berbahagia ini kita sekalian masih diberikan nikmat, yaitu diantaranya nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita sekalian masih dapat bersama-sama hadir di Musola Al-Muhajirin yang sangat kita cintai ini dalam rangka yaitu melaksanakan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama tapi bukan yang terakhir, insyaallah ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan kesehatan kepada seluruh pengurus-pengurus masjid, pengurus musola, khususnya di wilayah RT 23 dan RT 07 umumnya. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selaku pemerintah di wilayah ini, kami berucap syukur yang mana pada malam hari ini giliran daripada musola Al-Muhajirin melaksanakan Isra wal Mi'raj, yang mana sebelum-sebelumnya alhamdulillah Masjid Baitul Makmur sudah Pak ya
Aduan sekali musola Al-Zakir malam besok ini ketemu dulu Masjid Nur Anafi sama musola Taufik Hidayah. Nah, kita berbagi deh malam besok ini. Alhamdulillah yang kami sangat banggakan sekali berlomba-lomba Cak. Jadi ini yang kami sangat tidak ini berlomba-lomba Cak. Jadi kami selaku pemerintah yang ada di wilayah ini mengucapkan terima kasih. Jadi kalau ada yang rusak, toa yang rusak jangan benerin, ya jangan takut kenapa gitu, tidak. Nah, kakek surat itu kan datang ke RT, insya Allah tidak bagi bukan, tidak ikut dalam kantong, tetap jalan ke. Nah, apa tidak mau? Ya, kita tetap bersahabat, tidak, kita tetap menjalin silaturahmi. Selama ini itu aman-aman, daerah ya. Jadi, ya kalau baca selama-lamanya kita nak aman, satu boleh. Satu pun lagi ngambung. Jadi kita pening lah, kayak masalah tauhid kita jangan kegiatan dulu. Ini caknya nih, kalau masjid Baitul Ma'mur itu ada Pak seorang ajile di musola ini aku dengar tuh ada seorang anak yang misalnya minta dengan agama itu bukan gara-gara itu lah. Caknya biasa azan Pak Dirman tak kedengaran lagi. Ya, nah, jadi asal yang kami maksud itu kita tidak sobat tidak itu jalan yang baru. Baiklah bapak-bapak ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih pada musola masjid yang ada di wilayah yang kedua ini yang telah melaksanakan Isra Mi'rajnya. Semoga amal baik jasa baik bapak-bapak ibu hadirin sekalian yang kami hormati akan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya setelah lebih dan kurang saya mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memohon ampunan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak M. Yamin yang telah menyampaikan kata sambutannya dan motivasinya kepada kita semua. Hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Mushola Al-Muhajirin yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Edi Subion. Kepada Bapak Edi Subion kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak RT 23 yang pada hari ini hadir bersama kita. Yang kami hormati pengurus Masjid Makmur Baitul Makmur bersama perangkatnya yang alhamdulillah sudah hadir di sebelah kami. Kemudian pengurus musola Taufik Hidayah, musola Al-Afri, Masjid Nur Anafi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jemaah musola Al-Muhajirin yang alhamdulillah pada hari ini, dan mobil khusus kepada Ustaz Muhammad Erik Estrada SOSI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di musola Al-Muhajirin ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semua tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama mungkin kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan acara ini untuk mulai beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah terlaksana hari ini dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk Bapak sekalian. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu masyarakat perumahan Palakoram yang sudah memberikan kontribusinya baik materi maupun pikiran dan sebagainya. Jadi kami sekali ucapkan terima kasih.
Dan kemudian ada juga yang mengucapkan terima kasih juga kepada grup Saraful Anam yang tadi sudah menghibur kita. Terima kasih Ustaz yang sudah datang dari Pelaju Pak, jauh-jauh dari Pelaju ke sini, alhamdulillah. Selanjutnya juga kami mengucapkan mohon maaf, mungkin keadaan kami seperti ini Bapak sekalian, topik ya. Jadi inilah mushola al-muhajirin. Jadi dari beberapa tahun baru alhamdulillah ini yang pertama kali kita mengadakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yani tadi, bukan yang pertama dan terakhir. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama dan seterusnya. Seperti itu mudah-mudahan. Selanjutnya kami mohon nanti kiranya apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Karim Istrada ini akan menjadi apa kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Bapak Editor yang telah menyampaikan kata-katanya. Untuk selanjutnya, sebelum kita beranjak ke acara inti, marilah sejenak kita memberikan apresiasi kepada anak-anak kita yang telah memenangkan lomba TPA Al-Muhajirin. Dalam hal ini ada 6 lomba yang diperlombakan, antara lain lomba pembacaan surah pendek, lomba hadis dan surat pendek, lomba hadis dan doa harian, lomba doa harian, lomba azan tingkat 1 dan lomba azan tingkat 2. Kepada anak-anak yang nanti namanya kami panggil, kami harapkan untuk dapat masuk ke dalam mushola. Untuk yang pertama, lomba surat pendek. Juara ketiga, Ananda Naila Salsabila Desri.
wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam. Sini Pak. Juara 3. Sini Pak. Tahan. Ananda Tahan. Anissa 1, Alzura. 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Untuk juara kedua Ananda Asifa Naila Husna. Sini tahan. 1, 2, tahan. Oke. Untuk juara pertama Ananda Anissa Alzura. Sini ke kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Bapak. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Famra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Bismillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahabi wa tab. Wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Alfredo, lihat kamera Alfredo, tahan. Sini. 1, 2, 3. Oke. Juara kedua Ananda Akhtar Fafian Tahan. Pratama. Ke sini Kak, Kakak. 1, 2, 3. Oke. Juara pertama Ananda Muhammad Arkan Al-Fadil. Akan di kamera. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Bapak Mahmud Malik. Kak. 1, 2, 3. Juara kedua Ananda Raditya Oka Pratama. Kamera 1, 2, 3. Juara pertama Ananda Muhammad Safiq Khairi. Hairi. 1, 2, 3.
Anissa Fahira Ailani. Anissa tahan 1, 2, 3. Selanjutnya juara kedua Ananda Flora Janma. Sipa siap 1, 2, 3. Juara pertama Ananda Rafika Azahra. Kamera. Nah, sip dah. Jangan lagi lebih. 3. Nah, lanjut lah kita kamu lah. Nah, kamera. 1, 2, 3. Juara kedua Ananda Muhammad Arafi. Arafi ya 1, 2, 3. Juara pertama Ananda M. Fadil Akbar. Jangan lagi lebih, jangan lagi. 2, 3. Terima kasih. Jangan lagi ya. Lanjut lah kita lah kamu. Ayo. 1, 2, 3. Oke. Juara kedua Ananda Muhammad Adli Nazira. Adli 1, 2, 3. Oke. Juara pertama Ananda Muhammad Zaki Alfariski. 1, 2, 3. Tetap yang keempat. Nah, lanjut lah. Mungkin kami Siap. 1, 2, 3. Siap 1. Siap 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.
semuanya tetap semangat fresh, insyaallah. Ada sebuah pantun ya. Alangkah bagus burung camar itu terbang hingga di atas pohon asam. Alangkah bagus ceramah itu diawali dengan kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ceramah di Bukit Baru selesai jam 10, nyampe ke rumah hampir jam 11 ke motor ya. Alhamdulillah tadi dengan semangat kita bersama-sama memperingati hari yang baik dan mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang jawab salam tadi kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, amin ya Allah. Ada yang punya utang? Yang punya utang kita doakan semoga dilunasi oleh Allah, amin. Iya, bukan butuh. Allah melimpahkan kepadanya kenikmatan, manfaatkan kebaikan keberkahan, khususnya pengurus musola al-muhajirin yang kita cintai, amin ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu las-sami'ul basir. Anak-anak, alhamdulillah ya, anak-anak kita sudah dapat piala lari ya. Alhamdulillah ya, luar biasa. Saya apresiasi kepada pengurus musola al-muhajirin ini sudah mengadakan kegiatan-kegiatan yang sungguh memacu anak-anak generasi kita. Syubbanul yaum hijanul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Maka oleh sebab itu untuk mengambil keberkahan pada acara yang baik dan mulia ini, mari kita sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inna du'a mauqufun baina as-sama'i wal ardh hatta tusalli 'ala Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya doa akan tergade sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali kita sudah sampaikan salam salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat ini salawat ini? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Setiap tempat ya, musola, masjid, majelis kantor yang senantiasa diiringi dengan kalimat salat
mudah-mudahan kalimat sholawat tersebut akan memberikan keberkahan, kebaikan, kemanfaatan di dalam kehidupan itu nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara masalah ya istilah ini, ketika kurang lebih 1400 tahun yang lalu pada tahun ke-8 sebelum hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW dari Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dari Masjid Aqsa ke Baitul Maqdis, naik ke langit pertama, kedua, 3, 4, 5, 6 dan 7. Tapi naik dengan perantara perintah Allah Subhanahu wa taala. Ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Sarah Muntaha untuk melaksanakan perintah. Kejadian ini Bapak Ibu sekalian ini terjadi hanya 1 kali dalam seluruh hidup. Ya. Pada waktu tertentu, pada tempat tertentu, kejadian yang menghadapkan yang luar biasa, yaitu kejadian yang Allah jadikan ini sebagai disebutkan di dalam Al-Quran yang saya bacakan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT. Hal ini di latar belakang, ya. Latar belakangnya adalah ketika Nabi besar Muhammad SAW berduka. Di dalam Islam itu ada 2 tahun yang aneh menurut kita, ya. Ada tahun gajah namanya, ya. Yang kedua tahun duka cita. Mengapa dia dikatakan tahun gajah? Karena pada saat itu ketika Raja Abraha dan bersama dengan bala tentaranya akan menghancurkan Ka'bah. Dia tidak menginginkan orang-orang Arab pada saat itu melaksanakan ibadah di Ka'bah. Pada akhirnya agar orang-orang yang beribadah di Ka'bah tersebut berpindah kiblatnya kemana? Yaman, Al-Qulais, Sana, tempat ibadahnya Raja Abraham. Lalu Raja Abraham marah ketika orang-orang Arab tidak mau dan enggan berpindah kiblat ke tempat ibadahnya Raja Abraham. Lantas para Raja Abraham tersebut mengutus daripada bala tentaranya yaitu gajah-gajah yang besar-besar dan akan menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah tidak diam. Allah melihat sehingga Allah perintahkan burung ababil untuk membawa bara api dari neraka dilemparkan kepada sekalian tentaranya Raja Abraham dan binasa hancur bersama raja-raja. Yang kedua, tahun duka cita. Mengapa dikatakan tahun duka cita? Karena pada saat itu Nabi besar Muhammad SAW ditinggal oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib, kakek yang sangat dicintai. Dari kecil beliau umur 4 tahun sudah ditinggal oleh ibunya. Kemudian setelah ibunya meninggal, pindah asuh kepada kakeknya. Inilah Abdul Muttalib. Sangat saya mencintai beliau sampai beliau ya menjadi orang yang terhormat, dididik, dibimbing oleh kakeknya. Yang kedua, ditinggal wafat oleh istrinya. Siapa nama istrinya? Khadijah. Khadijah adalah seorang istri yang soleh. Hampir semua harta yang ia miliki, Khadijah adalah seorang yang kaya, seorang wanita yang kaya raya. Tetapi semua harta yang ia miliki, ia berikan untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu selalu Rasulullah bersedih mengingat kebaikan-kebaikan yang daripada istrinya tersebut. Sampai-sampai Rasulullah berkata, barang siapa yang bersedih ketika
ditinggal wafat oleh istrinya, ya, maka inilah ciri-ciri wanita yang soleha. Ya. Ciri-ciri wanita soleha. Tapi kalau sebaliknya, alhamdulillah, masuk ke kamar, menikah. Arti ini suami-suami takut di sini. Ya, terlalu tertekan, dan akhirnya dia meluapkan semua. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ya, diberitakan kepada sekalian mayoritas penduduk Mekah pada saat itu. Ya, dikatakan dengan polosnya Rasulullah bercerita, wahai penduduk Mekah, sesungguhnya ya, aku telah Isra dan Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Mekah menuju langsung ke atas langit. Kira-kira penduduk Mekah percaya? Tidak. Apalagi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu Talib pasti tidak mempercayai dan meyakini, karena menurut mereka tidak masuk dengan akal mereka. Ya. Tidak masuk akal. Jadi kalau kita bayangkan bahwa perjalanan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina membutuhkan waktu 1 bulan dengan menggunakan kendaraan yang terbaik yaitu onta. 1 bulan. PP pulang pergi 2 bulan. Akan tetapi sesungguhnya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran lainnya sebagian tempat yang jauh, ya, membutuhkan waktu yang sangat singkat. Ya. Ini kalau kita yakini dengan keimanan kita, tentunya kita akan yakin, percaya. Sepertinya halnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa dia digelar As-Siddiq? Dikarenakan dia adalah seorang selalu yang membenarkan apa yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Diberilah As-Siddiq, membenarkan. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan peristiwa yang Allah, ya, jadikan sebagai hiburan, karena Rasul terbuka, ya, dihibur. Kalau kita jalan ke mall, ya, ke pantai, ngeliat industri banyak, nah, ya, air terjun. Kalau beliau dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Oleh sebab itu, kalau kita diundang, Bapak Ibu, kira-kira kalau diundang oleh pejabat, ya, pejabat, misalnya Pak Jokowi yang menunjukkan, Pak Presiden, otomatis apa semuanya? Fasilitas dari ongkos, ya, tiket pesawat, hotel, makan, minum, rokok atau mungkin rokok, duit 1 di kantong amplop, Masya Allah. Kalau kita diundang oleh orang yang luar biasa, apalagi diundang oleh Allah, maka cara kita memahami hal peristiwa ini dengan suatu ilustrasi bahwa ketika saya akan menuju ke Jakarta, ya, tanpa disadari ada seekor semut masuk ke dalam kantong saya. Kemudian semut tersebut mengikuti seluruh aktivitas perjalanan saya sampai di Jakarta. Dia ikut dan kembali lagi. Sebelum subuh dia kembali sudah ke Palembang. Saya sudah kembali ke Palembang setelah dari Jakarta. Tanpa disadari pula semut tersebut keluar dari kantong saya dan dia berbicara kepada sekalian para semut-semut ini. Ya. Wahai sekalian saudara-saudara para semut, sesungguhnya tadi malam aku sudah pergi ke Jakarta, terbang ke Jakarta. Kawan-kawan semut itu percaya, tidak tidak percaya. Awal sih, tidak mungkin lah kau baca ke Jakarta, bohong yang gila dan segala dan sebagainya. Lalu beginilah cara kita memahami peristiwa diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak.
peristiwa ini diawali ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril. Ya Jibril, panggil hamba yang bernama Muhammad, kau panggil kemari untuk aku undang menerima perintah sholat 5 waktu. Untuk menerima perintah sholat. Dulu bukan langsung 5 waktu, 50 rakaat. Banyak kan, 50 rakaat. Sebelum diisrakan, Rasulullah dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam. Ya, bukanlah beliau adalah orang yang kotor, bukan. Tapi benar-benar mempersiapkan menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kita bertemu dengan pejabat, pakai baju yang bagus, kita baju bolong-bolong, ya kan? Pakai minyak wangi, seperti itu. Tentunya dengan penghargaan. Maka dengan dikit juga begitu juga dengan Rasulullah SAW dibersihkan hati menuju kepada Allah Subhanahu. Ambil kendaraan yang terbaik. Lalu dicarilah oleh malaikat Jibril. Di surga itu ada 40 buruk, ya, 40 buruk. Yang mana dicari dari setiap sudut ada seekor buruk yang sangat bersedih. Dekat oleh malaikat Jibril. Ya buruk, apa yang menyebabkan dirimu bersedih? Buruk berkata, wahai Jibril, sesungguhnya aku sudah lama ya kenal dengan yang namanya Muhammad, tapi namanya saja, tapi belum pernah bertemu dengan dia. Ini buruk kepada seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diajaklah Jibril, oleh Jibril buruk tersebut menuju ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diisrakan. Timbul di dalam diri kita pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengangkat ke langit? Akan tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperjalankannya dulu ke Masjidil Aqsa Palestina. Apa jawabannya? Linuhyahu min ayatina, untuk memperlihatkan sebagian kecil daripada kebesaran Allah Subhanahu. Apa sebagian kecil dari kebesaran Allah tersebut? Yang pertama, ada kejadian peristiwa aneh. Ketika seorang menumbuhkan, menanam benih, biji, kemudian biji tersebut berkembang. Setelah berkembang dia berbuah. Setelah berbuah dipanen, terus-menerus demikian. Lalu ditanyakan oleh ya Jibril, apa maksud daripada peristiwa tersebut? Jibril menjawab, ya Muhammad, sesungguhnya itulah orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan dilipat gandakan sampai kepada 100 kali. Jangan sampai kita menyesal di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqulu ya rabbi laula atawallani ila ajalin qarib asaddaqu akun sholihin. Orang yang sudah meninggal berkata, ya rabbi, wahai Tuhanku, laula atawallani ila ajalin qarib, jika engkau berikan kesempatan kepadaku untuk hidup walaupun hanya sebentar saja, asaddaqu dan aku akan membenarkan segala sesuatu yang kau perintahkan, dan aku akan membenarkan segala sesuatu yang kau mau. Dan sehingga termasuk dari golongan orang-orang yang soleh. Kejadian yang kedua, ada seorang wanita yang kukunya terbuat dari tembaga emas, yang terbuat dari tembaga api neraka. Saya terbuat dari tembaga neraka. Kemudian dia mencakar-cakar mukanya. Setelah dicakar mukanya, dia makan bangkai yang terdapat di hadapannya. Lalu Jibril bertanya, ya Jibril, apa maksud daripada peristiwa tersebut? Jibril menjawab, inilah ya, orang-orang yang senantiasa membicarakan keburukan
tidak benar itu adalah fitnah. Sama halnya memakan bangkai saudara sendiri muslim. Yang ketiga, ada seorang yang diberikan pilihan. Yang kanan ada daging segar yang sudah dimasak. Yang sebelah kiri ada daging yang busuk, bernanah dan berulat. Dia memilih daging yang bernanah dan berulat, bukan memilih daging yang segar. Kalau kita waras, pilih yang bagus. Ini dia pilih yang busuk. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, apa maksud daripada peristiwa tersebut?" Inilah ya Muhammad, seseorang yang senantiasa selalu berbuat zina. Dia lebih memilih sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa harus dilakukan bahasa dengan syukur. Pergaulilah istri-istri kalian dengan baik, bukan mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau memilih sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah orang tua yang diperiksa amalnya. Ketika diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikatnya, dilihat amal sholatnya bagus, amal hajinya bagus, amal puasanya luar biasa, ya, infak dan sholatnya bagus. Akan tetapi di balik itu ada seorang anak, ya, berkata, "Ya Allah, itu adalah orang tuaku yang pada saat ini aku berada di neraka. Sesungguhnya dulu waktu di dunia dia tidak pernah sedikit mempedulikan akan pendidikan agama, sehingga aku tersesat jurang api neraka yang Allah Subhanahu. Dan pada akhirnya orang tua yang sudah bagus amalnya tersebut tertarik, tersedot oleh anaknya yang tidak bisa dia bimbing dengan baik. Walau kita sudah bisa, insya Allah di sini menghadirkan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wal yashhadina min qalbihim dzurriyyatan di'afal khawfu 'alaihim fajatahu wa yaqulu. Yang aku khawatirkan kata Allah, ketika engkau kalian wahai manusia meninggalkan anak-anak generasi yang lemah dari pendidikan, lemah dari agama, lemah Al-Quran, lemah akhlaknya. Hal inilah yang dikhawatirkan diwanti-wanti dari perbuatan yang tidak keras dan asli, sehingga nantinya tidak dapat dipertanggungjawabkan akan kemaslahatan, keselamatan dan tanggung jawab dari orang tua. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang terakhir ada yang kelima, bahwa ketika seorang diberikan bara api dari api neraka, kemudian dimakan olehnya. Setelah dimakan hancur pasti tubuhnya, panas atau dibakar. Lalu ditanyakan oleh Nabi Muhammad, "Ya Jibril, apa peristiwa tersebut maksudnya?" Kata Jibril, itulah ya orang yang senantiasa memakan harta yang haram. Wa halallahu ta'ala haram. Ada suatu kisah nyata Bapak Ibu sekalian. Seorang pemuda yang soleh yang bernama Sa'id bin Ibrahim. Dia adalah seorang pemuda yang soleh. Kemudian dia berjalan-jalan hingga dia masuk ke dalam sebuah hutan. Di hutan tersebut ya, karena perjalanan dia merasa melihat ada pohon, kemudian pohon tersebut berbuah. Oh, enak rasanya. Diambil, dimakan, belum habis, ingat kepada Allah. Insya Allah ini punya siapa? Dimakan.
belum habis, tidak tertelan lagi. Oleh karena dia merasa ingat itu bukan miliknya. Lalu dia berpikir, oh ini ada yang menanam, ada yang pemilik, dicari dari pikiran tempat tersebut. Dan pada akhirnya ditemukan ada seorang bapak-bapak yang bertanya, wahai bapak, apakah benar ini adalah buah pohon milikmu? Benar, bapak. Bapak tolong dihalalkan ya apa yang saya makan. Tidak, bapak. Kaget, tidak. Kecuali engkau menikahi anakku. Tenang ya, dalam sedikit senang dia. Tapi, itu kata bapak aja, anak ini adalah seorang yang buta, ya, seorang yang tuli dan bisu. Di dalam hati nurani yang paling dalam tentu dia tidak menerima Islam. Akan tetapi urusan yang dengan Allah secara langsung ini yang harus dia pegang. Lalu apa? Dia terima karena dia takut memasukkan barang yang ada dalam tubuhnya. Lalu dia terima, dipertemukan kepada seorang anak yang katanya bapak tersebut buta, tuli dan bisu. Ya. Dipertemukan, silakan dipertemukan. Assalamualaikum. Dijawab oleh orang yang di dalam, seorang wanita. Emang seorang wanita sesuai. Waalaikumsalam ya, seperti itu ya. Rupanya bisa mendengar orang di dalam ini. Ya. Bisa mendengar, bisa berucap, artinya dia tidak tuli dan tidak bisu. Ketika masuk ke dalam ruangan tersebut dibuka, Masya Allah, wanita cantik. Dengan kesempurnaan tersebut dia kembali kepada seorang bapak. Bapak tadi bilangnya ya, anak bapak itu buta, tuli dan bisu. Tapi kan kenyataan sebaliknya luar biasa. Mau saya ya merasa kita ya dalam hati tapi benar ya. Nah, sesungguhnya memang dia itu adalah seorang yang buta daripada melihat sesuatu yang ada pada Allah SWT, dan tuli dari sesuatu yang mendengar yang bukan haknya dia dengar, dan bisu daripada mengucapkan kata-kata yang kotor menyakitkan orang-orang yang sebenarnya. Maka ketika terjadi suatu pernikahan melahirkan seorang anak yang soleh, siapa itu? Kita kenal sekarang 4 mazhab. Siapa? Ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah. Melahirkan seorang anak yang bernama Abu Hanifah, seorang imam mazhab. Ya, kalau kita menjaga sesuatu yang dihalalkan Allah, insya Allah anak keturunan kita akan menjadi keturunan yang soleh dan soleh. Naik, ya, kemudian ke Baitul Maqdis, naik ke langit yang pertama, ya. Jadi dia itu perjalanannya dari Mekah ke Masjid Aqsa. Baitul Maqdis kemudian naik ke langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam. Kita ketahui bahwa Nabi Adam ini Nabi manusia yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam surga beserta istrinya Siti Hawa. Kata Allah, "La taqraba hadhihi syajarata fatakuna minas shalihin." Ya Adam, wahai Hawa, jangan kau dekati ini pohon. Dekati saja enggak boleh, apalagi kau makan. Fatakuna minas shalihin. Tapi kau makan menjadi orang yang soleh. Pada awalnya tidak tergoda. Adam kalau tidak tergoda sama sekali. Lalu kita iblis dari situ, dari depan, dari belakang, dari atas samping, atas bawah terus tidak kena dia. Pada akhirnya, mengapa Allah tidak mempersilakan untuk makan buah beri tersebut? Dikarenakan ketika engkau makan wahai Adam dan Hawa, engkau akan selamanya abadi di dalam surga. Kalau makan, Nabi Ali tergoda ya, sebagai manusia termakan. Dan akhirnya apa? Dikeluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa kemana? Ke dunia. Tepatnya di mana? Di Irak.
Siti Hajar dikeluarkan dari surga. Tepatnya di mana? Di India. 200 tahun lamanya tidak berjumpa, bertemu di Jabal Rahmah. Kita kenal ya sekarang di Mekah. Insya Allah yang sudah pernah umroh atau haji, insya Allah sudah pernah kesana. Naik lagi kedua, bertemu dengan Nabi Isa. Nabi Isa adalah seorang nabi yang dapat menyembuhkan penyakit. Bila ada yang sakit disembuhkan oleh Nabi Isa. Dapat menghidupkan orang yang sudah atas kehendak Allah dan izin Allah. Ini adalah mukjizat Nabi Isa. Langit ketiga naik lagi ke atas, bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf terkenal dengan kegantengan, ketampanan. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahum wa qulna asyariba ma atabasha. Ketika wanita-wanita tersebut melihat ketampanannya Nabi Yusuf, tanpa terasa ia telah memotong-motong jarinya. Ini bukan manusia, ini malaikat. Terpotong-potong tangannya tanpa terasa. Kalau kita menggambarnya mungkin tidak semakin juga ya. Kita baca terus. Tapi insya Allah Allah berikan mukjizat kepada Yusuf ya. Jadi pada tampanan ada manfaat. Naik lagi langit yang selanjutnya yang keempat. Bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris ini Nabi yang 2 kali mati, 2 kali meninggal. Naik lagi ketemu Nabi Harun. Naik yang keenam ketemu Nabi Musa. Nabi Musa kita tahu orang yang paling kuat. Sekali tinju mati boleh. Naik lagi ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Bapak Ibu yang kita ketahui, Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi ya, yang pada hidup pada zamannya Raja Namrud. Benar? Raja Namrud. Raja Namrud ini adalah raja ya, yang sangat zalim. Ya. Kemudian dibuatlah patung, dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, sehingga pada akhirnya Nabi Ibrahim jadi kambing hitam, menjadi salah. Apa? Sehingga dia dibakar hidup-hidup. Tapi apa kata Al-Quran, kata Allah? Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Api menjadi dingin seketika menggigil Nabi Ibrahim. Bukan kepanasan kalau itu motor hitam hangus. Boleh ya, nah yang mau insya Allah dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jaga daripada sesuatu barat dan baik. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati, naik lagi langit 7 Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha dia mencium bau harum. Lalu ditanyakan ya oleh Nabi, ya Jibril, bau harum siapa ini? Ya, bukan harum parfum bukan ya. Jibril berkata, ya Muhammad, inilah bau harumnya Masyikoh, tukang sisir Fir'aun. Dia mempertahankan keimanannya demi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi, maha kuasa, kata Fir'aun. Tapi katanya dengan keyakinannya, walaupun sekalipun dia digodok, direbus hidup-hidup, tetapi sesungguhnya keyakinan kita akan berubah. Keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan Satu Subhanahu. Akhirnya Allah ganjar dengan surga yang berbeda. Begitu juga dengan bila berada ditimpa dengan batu yang besar. Akan tetapi apa yang diucapkan dari lisan seorang anak Ahad
ke muntaha, ya, mustawa, muntaha, bertemu dengan ada seseorang duduk, ya, di samping arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengeluarkan bau yang harum dan kemudian memancarkan cahaya. Lalu ditanyakan oleh Nabi, "Ya Jibril, siapa itu?" Jibril menjawab, "Itu orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat waktu lima waktu, sholat yang Allah perintahkan kepada." Naik lagi ke Sabaha. Di Sabaha Jibril berkata, "Ya Muhammad, inilah waktunya perpisahan antara diriku dengan dirimu." Tidak kuat lagi malaikat Jibril. Ke atas. Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan sampai di Sabaha, ya, disambut oleh Allah dengan kalimat yang kita baca biasa akhir. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kesejahteraan, keselamatan, keberkahan atas nama Muhammad. Lalu dijawab oleh Nabi, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas kami, yaitu hamba yang sholih. Murid Allah berkata, ya, Nabi Muhammad SAW berkata, Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dijawab langsung oleh Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Nabi dan utusan Allah Subhanahu. Terjadi suatu dialog. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 rakaat. Nabi Muhammad terima saja. Ini karena ini merupakan perintah Allah, diterima. Mentah-mentah diterima oleh Nabi Muhammad. Setelah diterima turun ke langit yang ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa kepo, ya, ya Muhammad, apa oleh-olehmu yang Allah berikan kepadamu? Apa hadiah yang Allah berikan kepadamu? Dan jalan-jalan tadi, ya. Kata Nabi Muhammad, aku menerima perintah sholat 50 rakaat dari Allah. Lalu dijawab oleh Nabi Musa, ya Muhammad, umatku saja yang besar-besar tidak mampu melaksanakannya, apalagi umatmu yang kecil-kecil, ya, tidak mampu. Kembali menghadap Allah, minta dispensasi, minta keringanan, minta kemudahan. Lalu kembali kepada Allah. Setelah minta kepada Allah, dikurangi 5, tinggal 45, masih banyak, kita bisa naik lagi. Dikurangi 5, 40. Kurang lagi dispensasi, 35, 30, terus sampai akhirnya 5. Wah, ya, masih banyak kata Musa. Dari Musa masih banyak kali. Berpikir cerdas, memang Pak kali 5 waktu kembali ke sana lagi, dikurangi 5, kita kata lagi ceritanya dia, perintah sholat 5 waktu. Jadi apa? Dari masalah terima. Jadi benar itu apa yang dia khawatirkan oleh Nabi Musa. 5 waktu saja kita sering dan kadang meninggalkan dan terlewat. Apalagi 50 rakaat. Baru azan sholat, sudah sholat lagi. Baru nak berangkat kerja, baru nak berangkat ke kantor, baru nak ke sawah, baru nak ke ladang, sudah sholat lagi. Baru nak ngajar misalnya, baru segala aktivitas itu. Tapi kita ibadah tersebut. Tetapi yakinlah Bapak Ibu sekalian, bahwa sholat 5 waktu ini tidak
berani daripada keutamaan di makhluk. Bahkan itu adalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peristiwa yang Allah jadikan di dalam Al-Quran agar kita menjadikan sholat sebagai suatu perintah yang harus kita kerjakan. Sebagaimana disebutkan oleh MC tadi, awal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah. Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat bagaimana kualitas ibadah sholat. Faiza sholat apabila baik sholatnya maka baik pula. Faiza fasad apabila buruk sholatnya maka buruk pula ibadah yang lain. Maka sholat itu kita jadikan sebagai as-sholatu imaduddin yang menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan yang mengokohkan agama. Jadi kita sholat ini sebagai tanda mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan yang Nabi Sulaiman adalah nabi yang kaya tetapi dia tadi ibadah. Nabi ada yang sakit. Nabi Ayub 16 tahun dia diuji oleh Allah dengan penyakitnya, tetapi dia tetap beribadah. Kemudian Nabi Musa adalah orang yang kuat tapi tetap ibadah. Pejabat Nabi Muhammad adalah setingkat selevel dengan presiden, seorang khalifah, tetapi dia tetap beribadah. Siapa lagi? Nabi-nabi yang lainnya yang senantiasa tetap beribadah walaupun dalam kondisi apa. Maka oleh sebab itu boleh kita tidak melaksanakan sholat boleh daripada atas dasar 4. Boleh kita tidak melaksanakan sholat, tapi ada syaratnya 4. Apa yang 4 itu? Kalau bilang kalau sholat. Yang kedua, kalau diancam, kalau sholat itu kayak Pak Mujar, jangan sholat. Sholat kayak gitu. Yang keempat, belum balik. Kalau belum balik tidak wajib, tapi dalam pembelajaran. Yang keempat, mabuk. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan engkau dekati sholat. Jangan kau laksanakan sholat tatkala engkau dalam keadaan mabuk. Boleh kalau kami ada pada diri. Selanjutnya di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 47 mengatakan barang siapa yang meninggalkan satu kali daripada ibadah sholat sama saja dia masuk ke dalam neraka selama satu hari. Sekali lagi, barang siapa yang meninggalkan satu kali sholat sama saja dia masuk ke dalam neraka satu hari. Satu hari di dalam neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Dulu ada kejadian aneh pada zaman sahabat. Ketika seorang pemuda menangis, menjadi-jadi menangisnya itu, lantas didekati oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, wahai pemuda, apa yang menyebabkan dirimu menangis? Lantas pemuda tersebut menjawab, saya punya orang tua sudah meninggal, tapi tidak ada yang mau menyolatkannya. Lalu dipertemukan ya, mayitnya seorang bapak dari pemuda tersebut. Ketika ditemui, sangat luar biasa. Mayat tersebut sudah berubah kepalanya menjadi babi. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mengatakan doa Nabi mustajab, langsung dijawab, berubah dari sedia seperti manusia biasa. Kemudian dia dimandikan, dikafani, disolatkan. Setelah akan dikuburkan, masukkan ke dalam liang lahat. Mayat tersebut berubah lagi mukanya, kepalanya seperti babi. Sudah, kalau mayat kira-kira berapa tahun kita kuburkan saja kata Rasul
sebagaimana keadaannya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-salatu min salat itu supaya kita dapat berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun daripada permasalahan di dalam kehidupan kita ini, ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan senantiasa menjalankan ibadah sholat. Kemudian dengan sholat tersebut kita berdoa, ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku maka akan dikabulkan. Mungkin Allah tunda, mungkin Allah berikan yang terbaik nantinya kalau kita merasa bersungguh baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Allah, jangan Engkau cabut hidayah yang telah pernah Engkau berikan kepada sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan sholat akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, maqaman mahmuda, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya ada kita jadikan memperingati daripada Isra dan Mi'raj yang Nabi Muhammad SAW tersebut, ya, sebagai hikmah untuk memperbaiki ibadah sholat kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita insyaallah mendapatkan kemuliaan dan ridho dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan kebaikan dan juga dapat merubah dan baik menjadi lebih baik. Kata Rasulullah, ya, orang yang baik itu adalah hari ini adalah lebih baik daripada yang kemarin, dan yang akan datang lebih baik daripada saat ini. Demikianlah saya akhiri. Billahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min al-mu'minin wa taqabbal minna wa ma'suma. Allahumma rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma abwabal khair wa abwabal jannah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamna wa wasira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ta'awwalna min ahli al-'ilm wa al-khayr wa al-ibadah wa al-salat wa al-Qur'an wa al-'ilm wa al-jannah. Rabbana taqabbal معنا إبراهيم إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kepada Ustaz Muhammad Erik Prada Sarjana Sosial Islam yang telah menyampaikan ceramah agamanya dan memimpin dalam pembacaan doa. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang kami hormati, dengan pembacaan doa penutup tadi, maka usailah pula acara kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya kami ingin menyampaikan atau mengajak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk menghadiri sholat subuh berjamaah esok pada hari Ahad, yang akan dilanjutkan dengan tausiah pada sholat subuh dengan penceramah Ustadz Wibawa Mega Putra Sarjana Pendidikan. Besar harapan kami besok subuh dengan malam ini sama ramainya.
Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.